Beruntunglah seorang David yang masih remaja ini dapat berdialog dengan seorang wali Allah Gus Dur. David ini akan menjadi murid Gus Dur, murid wali Allah, dan akan dibimbing. Seandainya David Ozora ini terus memelihara kolbu, tidak mustahil David Ozora pun akan menjadi wali Allah. Itu harapan pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali dengan saya Marzuki Supriyanto, bahwa karomah wali-wali Allah, baik beliau saat hidup maupun sesudah wafatnya, itu sama saja. Para wali Allah akan membimbing orang-orang yang dikehendaki, dan tentunya orang yang ditemui dan menyaksikan karomah wali Allah adalah sosok atau orang yang kolbunya dapat menerima dan siap menerima komunikasi dengan para wali Allah. Begitu juga karomah wali Allah Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ketika beliau masih hidup, banyak sekali sahabat atau umat Islam yang menyaksikan kewalian beliau dengan karomah-karomahnya. Ketika beliau sudah wafat saat ini, karomah Gus Dur disaksikan oleh David Ozora, seorang anak petinggi Banser yang mengalami penganiayaan dari anak seorang pejabat pajak, yang saat ini David Ozora masih di dalam perawatan rumah sakit dan di ICU ketika koma didatangi Gus Dur. Ini artinya bahwa karomah Gus Dur, karomah wali Allah itu akan terjadi kapan saja, bahkan ketika seorang wali Allah sudah wafat akan sangat tajam, sangat sensitif ketika membimbing para umat yang dikehendakinya. Oleh karena itu, beruntunglah seorang David yang masih remaja ini dapat berdialog dengan seorang wali Allah Gus Dur. Perlu saya sampaikan adalah, saya berpendapat mudah-mudahan David ini akan menjadi murid Gus Dur, murid wali Allah, dan akan dibimbing. Dan sudah jelas kalau seandainya David Ozora ini terus memelihara kolbu, tidak mustahil David Ozora pun akan menjadi wali Allah. Itu harapan pribadi saya. Dan inilah suatu keberuntungan dari hikmah dari musibah yang dialami oleh David Ozora. Pengalaman ini dapat menjadikan motivasi kita, khususnya kepada pengamal-pengamal torekoh yang sudah tentu akan mengalami, dan pintu dari kewalian adalah seseorang yang sudah bisa berdialog dalam mimpi kepada seorang wali, dan nanti akhirnya akan dapat berdialog kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi maupun di dalam jaga. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari wartakota.com, terungkap ternyata sosok Gus Dur yang membangunkan David Ozora dari koma panjangnya. Diketahui usai dikeroyok anak pegawai pajak Mario Dandi, David Ozora alami koma hampir sebulan lamanya. Kemudian setelah dirawat di ICU hampir 1 bulan lamanya, David Ozora pun mulai sadar diri secara perlahan. Kerabat ayah David Ozora, Nong Andah Darol Mahmada, membagikan video David Ozora yang baru di awal-awal terbangun dari koma. Video tersebut, kata Nong, dibagikan oleh ayah David, Jonathan Latumahina. Dalam video terlihat David emosional terisak-isak menceritakan pengalaman mimpinya. David mengaku bertemu dengan sosok Gus Dur di dalam mimpi. Dalam mimpi,
sosok Gus Dur berpesan ke David agar jangan ngorok terus dan segera bangun. David terlihat emosional saat menceritakan mimpinya itu hingga terisak-isak dan nafasnya tidak stabil. Ayah David, Jonathan Latumahina pun mencoba menenangkan putranya dan mengajak membaca Al-Fatihah. Kata Gus Dur, "Benar ya," dalam bahasa Jawa, cerita David ke ayahnya sambil terisak. Sementara itu, Nong Andah menjelaskan bahwa mimpi David bertemu Gus Dur itu terjadi saat remaja 17 tahun ini baru awal-awal terbangun dari komanya. Ini momen ketika David cerita ke ayahnya bahwa dia mimpi bertemu Gus Dur. Ini waktu awal-awal David terbangun dari komanya. David cerita kalau ia dibangunkan Gus Dur dan diminta jangan ngorok terus, maksudnya tidur terus, jelas Nong Andah. Diketahui David Ozora memang mengidolakan Gus Dur sedari kecil. Bahkan sosok Gus Dur yang membuatnya memilih menjadi mu'alaf sejak kecil. Ayah David pun bernazar apabila putranya sembuh seperti sedia kala, ia akan berziarah bersama putranya ke makam Gus Dur di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Amin amin ya robbal alamin.